rakyat di Indonesia itu. Jadi ini bahaya sekali sebetulnya, merusak bangsa. Kita tujuannya mereka selain memprovok, mengadu domba juga. Jadi kalau kita baca, ini setiap saat ada kiriman-kiriman itu. Orang yang pengen tahu kan, yang paling pengen tahu, langsung dia posting kemana, dia posting kemana. Baik. Nah ini berbahaya sekali. Baik. Mas Tony masih bersama kami? Mas Tony, Ya. apakah Anda juga mengadopsi strategi-strategi atau cara-cara intelijen dalam beroperasi di media sosial kali ini? Persis Pak, jadi kami tidak kerja sendirian, bahkan ada tim ahli dari berbagai korup, mereka rata-rata adalah dari intelijen Saijok. Jadi kami betul-betul bekerja sangat profesional untuk menopang kerja kami sehingga kami dihargai dan kemudian job ini berlanjut terus. Bahkan kami kerjanya tidak hanya menyebar hoak, menyebar penyesatan, tapi bahkan kami sampai pada tingkat bullshit, menimbulkan situasi baru, ada kejadian-kejadian yang semampu kami, yang sekira-kira klien penyewa itu mau mengongkosi, mau membayar, maka kami akan bikin peristiwanya, sehingga orang akan teralihkan perhatiannya dan seterusnya. Contohnya seperti apa, Mas Tony? Ya, misalkan ada demo kemarin tanggal 4 misalnya, maka kami coba kerahkan massa untuk memperlihatkan kepada wartawan ada pembayaran ongkos demo 500.000, 300.000 biar ditulis oleh wartawan, padahal itu tidak ada, tetapi karena pemesan kami supaya ada berita tentang pembayaran demo, itu kelompok itu saya kerahkan termasuk pembayarnya kami ongkosi 1 miliar, 2 miliar untuk memperlihatkan kepada wartawan agar ditulis seolah-olah demo itu ada yang bayar, padahal tidak ada. Jadi inilah penggalang, tadi betul ada penggalangan, memang itulah pesan dari klien seperti itu. Bahkan kami juga semacam transfer identity, mencoba mengubah mindset masyarakat bahwa misalkan gimana supaya demo itu dianggap sebagai kekerasan gitu. Lalu kami bikin grafis-grafis, kami bikin banner-banner, meme-meme yang kemudian supaya masyarakat itu percaya bahwa yang ikut demo itu teroris atau calon teroris atau kekerasan dan seterusnya, sehingga membuat masyarakat resah dan seterusnya. Itu adalah sesuai pesan dari klien kami, dan itu pemesannya adalah orang-orang yang sebenarnya sering saya lihat di TV gitu. Jadi ini luar biasa, dan itu saya berterima kasih ya, misalkan semacam ini kemudian ditopang oleh testimonial yang kami tunjuk. Mereka nanti membuat pernyataan-pernyataan seolah-olah itu membetulkan bahwa itu kelompok-kelompok ini adalah kelompok kekerasan, atau nanti ada pembakaran-pembakaran, nanti itu bisa diatur sebenarnya. Baik. Kalau demo nggak selesai-selesai ya itu nanti bisa diatur untuk itunya. Baik. Saya mau beralih dulu ke Mas Hasmi ini dari Blogger Reporter Indonesia. Tadi disebutkan dia juga, Mas Tony ini juga merekrut blogger-blogger. Ada tanggapan dari Anda yang seorang blogger atau mengomentari apa yang sudah disampaikan sama Mas Tony? Yang disampaikan ini, ya, terima kasih ya Pak. Jadi memang yang dilakukan oleh Mas Tony itu sesuatu yang memang saya juga cukup mengetahuinya gitu. Jadi sekarang setelah era masuknya Obama menjadi presiden, itu titik balik di mana pemanfaatan sosial media, blogging, search engine di Google itu dimanfaatkan secara maksimal. Dan saya dulu memang sempat khawatir suatu ketika teknik pembuatan konten di blog, di Facebook atau di page dikolaborasi dengan teknik SEO, yaitu teknik manipulasi algoritma Google, keyword-keywordnya mereka create, ditambah dengan teknik internet marketers, suatu ketika ini bukan fungsinya yang tadinya positif sebagai penyebar informasi yang baik atau untuk berjualan barang atau mempromosikan produk, akan digunakan seperti ini. Saya juga dahulu sempat mengkhawatirkan, dan itu ternyata benar-benar terjadi. Bahkan pada level Mas Tony ini saya paham, mereka ini juga mampu meng-create akun-akun Facebook secara palsu atau mungkin zombie ya. Contohnya seandainya ada kawan yang punya akun Facebook, dia lupa akun Facebook, dia bukan bikin akun Facebook lagi, akun yang dia lupa password itu bisa di-grab. Dan saya dengar informasi dari kalangan-kalangan kami ini, sudah sejak Februari itu sudah terdapat sekitar 30.000 akun Facebook zombie yang disiap digunakan untuk kegiatan seperti ini. Bahkan berapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, saya sudah mendapatkan informasi ada sekitar 120.000 akun yang sudah ditransaksikan, dijual belikan ke pembeli baru ini sebanyak 125.000 itu terjadi kalau nggak salah di Semarang, di Ungaran itu transaksinya. Saya
dapat informasi seperti itu. Nah ini saya cepat khawatir karena bagaimana ya, rakyat Indonesia ini kan memang mulai tumbuh penggunaan sosial media. Kita ada mengenal istilah Gen Y dan Gen X. Gen X itu adalah generasi 35 tahun ke atas sampai 65. Dan Gen Y itu generasi 35 sampai dengan 17 tahun ke atas. Generasi pemilih pemula ini berbahaya karena mereka ini kematangan berpikirnya belum terlalu cukup. Ketika sistem yang dipakai Mas Tony ini digunakan untuk memblasting, menginformasikan kepada mereka, mereka akan menerima informasi itu, ya pokoknya yang populer, yang keren, itu berarti yang benar. Itu sangat berbahaya memang. Tapi ya itu memang tugasnya Mas Tony mungkin ya. Baik, Gitu. baik. Benar begitu Mas Tony, apa yang disampaikan oleh Mas Hasmi? Kerja kami ada 3. Satu, memang mengabarkan kebaikan, misalnya keberhasilan pemesan. Pemesan ini ada 3, Pak ya. Ada individu, organisasi maupun negara, tapi yang negara saya belum pernah. Tetapi intinya tugas kami pertama memang betul mengabarkan sesuatu yang ini misinya, misi pemesan atau klien. Yang kedua adalah mengaburkan sasaran, supaya sasaran yang mungkin semula dilulu oleh masyarakat kemudian menjadi dicibir. Kalau bisa kemudian yang ketiga adalah misi terakhir adalah menguburkan mereka. Jadi misi yang semula sasaran itu seperti akan berhasil, tetapi kemudian oleh kami kuburkan mimpi mereka sesuai dengan biaya yang kami terima. Jadi kalau proposal yang kami sampaikan dipenuhi semua, maka 3 misi itu akan dianggap sukses. Dan seperti itulah memang kami pelajari betul ya, para ahli mengatakan ya namanya bandwagon teknik. Kalau kita mengikuti yang... Sebentar Mas Tony, ini ada yang mau komentar apa? Gimana? Mas Tony, saya rasa Anda dalam hari ini saya lihat ada kebohongan sedikit ya. Pekerjaan Anda itu dan teman-teman Anda juga banyak, karena ini nggak hanya satu orang. Saya nggak bilang hanya Mas Tony, itu memang orang-orang yang seperti ini. Pekerjaannya bukan hanya tadi dibilang apa, mengkabarkan, mengkaburkan dan mengguburkan. Ya, tolong jujur, sebenarnya yang Anda lakukan juga mengkibarkan dan mengkobarkan. Mengkibarkan di sini adalah sesuatu yang tadinya kayaknya sudah disebarkan, kemudian kayaknya kurang berefek, dilakukan kembali dengan cara lain. Kurang berefek, dilakukan kembali lagi dengan berbagai angle, sehingga orang terpengaruh untuk melihat bahwa sesuatu ini menjadi sesuatu yang besar. Kemudian mengkobarkan sesuatu yang sebetulnya biasa, apinya tadi kecil, belum terlalu membesar di masyarakat, beserta teman-temannya itu menjadi berkobar. Tapi saya nggak menyalahkan dalam hati ini bahwa itu, saya nggak ngomong kalah moral ataupun kemana ya. Karena kan ini sifatnya manusia. Pengguna ya boleh aja, telematika harus menyediakan. Tetapi sebenarnya memang yang dilakukan, jangan ditutupi, nggak hanya cuma kabar, kabur, dan kubur, tetapi juga yang dilakukan adalah kibar dan kobar. Dengan demikian pengaruh-pengaruh ke masyarakatnya ini yang justru yang membesar itu karena terkena kibar dan kobarnya itu. Ada tanggapan Mas Tony? Ya, memang ada 2 sebenarnya Pak Abah ya. Itu ada sesuatu yang istilah cacing jadi naga, naga jadi cacing. Kadang klien itu ingin sesuatu yang kecil menjadi besar, itu mereka harus bayar pada kami, karena sesuatu yang tidak diketahui menjadi orang tahu. Tapi ada juga yang naga jadi cacing, jadi sesuatu yang besar di sasaran, jadikanlah kecil menjadi cacing. Itulah misi-misi kami 2 yang sangat penting, sehingga bahasa kami mungkin berbeda dengan Pak Abah ya, itu soal teknis saja. Tapi intinya kami sangat profesional sekali soal-soal seperti itu. Bahkan kami tadi ada blogger yang mengatakan pembajakan, betul memang salah satu kerja kami adalah membajak akun-akun Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Maka jangan kaget kalau kemudian banyak yang kaget heran kok kenapa akun saya tiba-tiba hilang tapi sudah menjadi milik orang lain dan menjadi misi kampanye, propaganda dan seterusnya. Itu namanya phishing, cara mencuri kami dari emailnya. Sangat mudah sekali, apalagi ada social engineering, itu sangat mudah sekali. Orang-orang yang awam memakai tapi followernya sudah banyak, membernya sudah banyak, gampang sekali kami bajak dan itu kami manfaatkan. Mas Tony, saya boleh tanya? Nanti di segmen berikutnya ya. Pertanyaan kemudian apalah, Anda masih percaya kalau Anda masih jadi korban atau tidak? Kita akan ungkap di segmen berikutnya bersama Benang Merah. Tetap bersama. Itu kembung. Itu kembung. Gimana pun kembungnya, bantu redakan dengan Gazero. Gazero. Kembung reda.
Zero, kembung reda. Diva, nutrisi kecantikan dengan kolagen aktif dan vitamin E. Rasakan kulit cerah dan halus. Begitu cantik. Diva, kulit cantik sesungguhnya. Syahnas, ibu belanjanya ekonomis sekali. Iya dong, saya juaranya belanja ekonomis. Jadi ibu pasti beli